Hai guys, welcome to my channel. Perkenalkan, nama aku Caroline dan di sini aku adalah mahasiswa tingkat akhir jurusan pariwisata. Pada kesempatan pertamaku kali ini, aku pengen share sama kalian tentang pengalaman aku mengikuti Inha Summer School yang diadakan di Incheon, Korea Selatan pada tahun 2019. Program Summer School ini nggak cuma diadain di Inha University, tapi juga di kampus-kampus lain, dan itu nggak cuma di Korea. Nah, selain program Summer School, juga biasanya mereka mengadakan program Winter School, dan biasanya itu durasi yang mereka berikan itu sekitar 2-4 minggu. Dan pesertanya itu juga mahasiswa-mahasiswa di luar negara tersebut, jadi mahasiswa internasional, dan mereka akan berkumpul jadi satu di situ mengikuti programnya. Dan biasanya mereka juga memberikan field trip dan kebudayaan-kebudayaan lokal untuk dipelajari oleh mahasiswa internasional tersebut. Cuman sayangnya nih, karena tahun ini ada pandemi, jadi mereka harus membatalkan program summer school-nya. Nah, buat kalian yang mungkin udah daftar akhirnya dibatalkan, atau mungkin yang pengen daftar kemarin tapi udah telat, di sini aku pengen kasih tahu kalian gimana sih informasinya bisa didapetin, jangan sampai terlambat. Terus masalah pembayaran, masalah aplikasi pendaftaran, dan syarat-syarat apa aja yang dibutuhin, itu kalian bisa cari sebenarnya di website sekolahnya mereka masing-masing. Dan mereka biasanya update banget sama programnya, jadi kalian jangan sampai ketinggalan. Dan kalau memang kalian berminat, kalian bisa cek buat mungkin yang tahun ini persyaratannya apa aja, jadi ketika tahun depan atau tahun-tahun berikutnya kalian mau daftar, kalian sudah prepare, karena biasanya persyaratannya itu nggak akan beda jauh dari tahun ke tahun. Buat Inha Summer School sendiri, biasanya mereka sudah buka pendaftaran itu dari awal tahun. Dan biasanya pendaftaran itu sekitar 3-4 bulan. Ya. Tahun ini mereka tutup pendaftaran bulan April. Dan biasanya kalau di Inha itu pendaftaran sama paymentnya itu deadline-nya sama. Buat kalian yang pengen banget ikut Summer School di Inha, bayarannya itu nanti kita transfer ke bank di sana pakai US dollar. Jadi itu kan butuh waktu tuh buat kirim uang. Jadi jangan sampai kalian daftarnya terlalu mepet atau bayarnya terlalu mepet. Setelah itu, biasanya setelah kalian mendaftar itu kan kalian akan mengisi form. Formnya itu ya biasalah, data diri, asal negara, asal kampus. Dan di situ nanti kalian akan ditunjukkan pilihan mata kuliah apa yang akan kalian ambil di sana. Ya namanya sekolah, ya kan. Jadi kalian nanti bisa pilih 2 mata kuliah, dan nanti kelasnya itu jadi 2, kelas pagi sama kelas siang. Kalau kalian cari tahu, ada silabusnya sendiri, jadi kalian tuh tahu kayak mata kuliah ini tuh nanti belajarnya tentang apa, minggu ini pertemuan ini ngapain aja. Dan kalau di Inha sendiri itu ada beberapa mata kuliah yang mereka menyediakan field trip sendiri, kayak misalnya mata kuliah kesehatan, itu mereka ada field trip sendiri ke ice skating atau ke rumah sakitnya Inha itu sendiri. Jadi setiap mata kuliah itu beda-beda. Ini juga adalah salah satu yang aku suka ketika aku mengikuti summer school, karena setelah kalian daftar, kalian akan dapat follow up email dari pihak Inha University. Dan ini nih salah satu email yang aku dapat waktu setelah aku pendaftaran dan setelah pelunasan. Itu ada jadwal flight yang harus kita isi, karena nanti di sana itu kita dapat fasilitas shuttle bus, tapi dengan syarat satu orang itu cuma boleh bawa 1 backpack dan 1 suitcase. Jadi karena kita bareng-bareng, kita naik bis rame-rame, kalau kita bawa lebih dari itu, kita nggak boleh ikut shuttle bus. Kalau selain jadwal flightnya kita ditanya, kita juga akan dikasih invitation letter. Invitation letter ini apa sih? Ini itu buat ngurus visa. Kalau kita dari Indonesia untuk Korea Selatan, kita kan harus pakai visa. Nah, nanti dari pihak Inha University akan memberikan invitation letter ke kita untuk kemudian nanti kita ajukan ke kedutaan. Dan ketiga itu kita juga dapat guidebook dari Inha University tapi secara virtual.
Dan di guidebook itu waktu itu aku inget banget, aku lagi di kereta dan aku semangat banget baca itu karena saking excitednya. Jadi ketika kita udah daftar, kita terus dapat email tuh kita akan semakin, wih aku udah gak sabar banget nih buat ikut Inha University Summer School kayak gitu. Dan semakin mendekati harinya, kita juga akan dapat email tentang regulasi yang harus kita taati kalau kita ada di asrama. Kayak jam makan, terus gate-nya itu buka jam berapa, tutup jam berapa. Nah, kalau kalian penasaran sama asrama yang ada di Inha University, kalian bisa cek video yang aku upload di linknya di description box di bawah. Oke? Next, gak cuma sampai sebelum keberangkatan, bahkan waktu kita di sana kita juga akan dapat email tentang menu makanan yang mereka sediakan. Biasanya makanan di dorm itu ada 2 macam. Yang pertama itu international food, yang kedua itu Korean food. Jadi beda-beda kan, kita juga dari berbagai macam negara, seleranya beda-beda. Itu kita juga dikasih tahu kayak bahan-bahan makanan itu bahan-bahannya apa aja kayak gitu. Biasanya buat kedatangan itu kita udah boleh masuk ke dorm itu H-1 sebelum kegiatan. Jadi tahun lalu itu kita start tanggal 22 Juli. Jadi tanggal 21 aku dan teman-temanku udah sampai di sana. Dan kita sampainya itu pagi. Jadi kita masih punya waktu yang panjang hari itu buat enjoy Korea. Sebelum kita sekolah tentu aja. Nah, ketika sampai di bandara itu kita langsung beli SIM card. SIM card yang kita pakai itu SK Telkom yang 20 hari kita beli dan itu unlimited. Kenapa kita pilih SIM card? Kenapa kok nggak sewa wifi aja? Karena gini, kan kita 20 hari tuh di sana, 20 hari lebih lah, 21 kan tepatnya. Nah, kalau kita pakai wifi, kita kan kelasnya beda-beda. Kalau weekend kita juga pasti mainnya ke tempat yang beda-beda dan kita nggak akan mungkin jadi satu terus gitu. Jadi kita pasti akan dapat teman baru dan kita akan pergi sama mereka. Jadi kita akhirnya memutuskan udahlah kita pakai SIM card aja sendiri-sendiri, nggak masalah. Tapi sebenarnya jangan khawatir, di dorm itu ada wifi, di kampus juga ada wifi. Jadi begitu kita sampai bandara pun kita juga langsung connect ke wifi-nya di bandara. Jadi sebenarnya banyak sih wifi di tempat umum, bahkan kayak di tempat makan tuh sebenarnya juga banyak. Cuman kita butuh karena kita pakai beberapa aplikasi yang memang itu kita pakai di luar gitu. Jadi kayak misalnya waktu kita naik subway, kita juga butuh buat nge-track kita sampai mana sih, kurang berapa stop lagi sih, terus nanti kita turunnya exit berapa sih, kayak gitu. Nah, buat SIM card itu sendiri sebenarnya ada websitenya, kalian bisa cari tahu. Itu kalian bisa beli langsung di bandara, atau mungkin kalian mau beli lewat aplikasi Klook, atau kalian mau pesen dulu via website terus nanti kalian ambil waktu di bandara, atau kalian kalau mungkin mau sewa wifi itu juga ada pick up-nya. Habis kita beli SIM card, karena ternyata yang jemput kita itu belum datang, jadi kita masih punya waktu. Akhirnya kita memutuskan buat beli Timani di minimarket di CU. Jadi kayak gini nih penampakan Timaninya. Nah, Timani itu kita beli seharga 4.000 won, itu kosong, dan itu Timani yang biasa ya. Kalau misalnya kalian jalan-jalan ke Myeongdong, kalian bisa lihat Timani yang gambarnya itu macam-macam, kayak artis-artis K-pop, itu harganya bisa sampai 10.000 won. Nah, buat 3 minggu itu kita isi Timaninya itu 50.000. Kenapa kita isi banyak kan? Soalnya Timani itu bisa dipakai di mana-mana. Misalnya kita naik subway, naik bis, atau mungkin kita mau belanja di minimarket. Bahkan waktu itu aku ke Everland dan di toko souvenirnya itu aku bayar pakai Timani. Dan kalau Timani itu nggak habis, kalian bisa pakai di minimarket dan kalian bisa bilang tuh sama kasirnya kalau kalian mau bayar setengah-setengah. Jadi aku waktu pulang itu Timaniku kosong, jadi aku nggak khawatir kalau uang di situ tuh bakal angus. Jadi kita kan dijemput tuh pakai shuttle bus. Nah, di situ kita langsung diarahin buat langsung naik dan barang-barang itu udah dibantu ditata sama drivernya. Waktu kita di bis itu kita diwajibkan pakai seatbelt
gak peduli kamu duduk di depan atau di tengah atau di belakang, dan seatbelt itu dicek satu-satu sama drivernya. Jadi kalian benar-benar harus pakai itu dari perjalanan dari bandara ke dorm, dan itu makan waktu sekitar 45 menit. Dan kemudian kita langsung disambut panitia, kita dibantu buat turunin barang-barangnya kita, dan kita langsung antri buat registrasi. Nah, kemudian ini nih ada barang-barang yang bikin aku kangen banget, dan mungkin buat kalian yang pernah ikut, kalian juga bakal tahu beberapa barang ini, gak tahu mungkin masih ada atau udah gak tahu kemana, tapi kalian bakal dapat barang-barang ini ketika kalian registrasi. Yang pertama tentu aja kalian dapat kaos. Kaosnya itu nanti buat field trip. Selain dapat kaos, kita juga dapat botol minum. Ini sama tempatnya kita dapat botol minum, dan botol minumnya ini ada tulisannya I love Inha kayak gini. Nah, aku suka banget karena botol minum ini tuh praktis dan aku pakai terus dari waktu aku di sana sampai sekarang. Aku kuliah di sini juga masih aku pakai botol minumnya. Kemudian kita juga akan dapat notes. Jadi buat kalian yang nggak bawa buku, kalian dapat ini. Ada tulisannya Inha ya kan. Dan ketika kalian buka di sini itu ada post-it-nya. Jadi ini buat notes, ini buat pembatas kayak halaman gitu. Dan kalian juga akan dapat pulpen. Jadi ini sepaket, dan aku bawa buku sih sebenarnya, tapi karena dapat ini, jadi waktu aku belajar di sana aku nggak bawa buku-buku. Dan di pulpennya ini juga ada tulisannya Inha University. Dan ini kenapa aku suka banget. Kemudian kita juga dapat name tag. Name tag ini harus kita pakai selama kita summer school, karena gurunya kita nggak akan hafal kan nama kita. Jadi gurunya itu membaca name tag-nya kita. Di name tag-nya kita ini tentu aja selain ada nama, kita juga ditulis asal negara dan asal kampus. Juga kita akan dapat dorm assistant, itu ditulis di sini, nomor kamar dan nomor meja itu juga ditulis di sini juga. Dan di belakangnya ini ada nomor-nomor emergency, jadi nomor panitia, nomor-nomor ambulans kayak gitu. Dan ini ada, mereka di sana tuh kebanyakan pakai Kakao Talk, jadi kalian juga harus siapin space di handphone kalian. Kemudian kita juga dapat 3 buku. Buku yang pertama ini buku tentang guidebook kita selama di Inha. Ini sebenarnya kita udah dapat virtualnya waktu di email, tapi kita dapat juga hard copy-nya di sini, dan ini isinya itu kayak tentang Incheon itu kota seperti apa, kayak terus juga ada silabus mata kuliahnya, guru-gurunya, panitianya. Kita juga dapat jadwal-jadwal kelasnya, terus regulasi di dorm, pokoknya lengkap banget di buku ini. Kemudian kita juga dapat buku ini khusus buat yang ngambil mata kuliah bahasa Korea. Aku ngambil basic kan waktu itu, dan ini bukunya tebal banget. Oke. Ini ada buat 3 tingkatan, jadi ada basic, intermediate, sama advance. Nah, aku ngambil yang basic, dan di buku ini berarti ada 6 bab, karena dibagi 3-3, yang 3 catatan, yang 3 itu buat latihan. Dan buku ini masih aku pakai sampai sekarang buat belajar, karena kan aku waktu itu belajar di sana tuh basic, dan aku masa pandemi gini kan kayak nganggur gitu kan, jadi aku belajar yang intermediate. Karena aku ambil mata kuliah tentang drama, jadi aku juga dapat buku tentang drama. Jadi di buku ini tuh ada skripnya My Love from the Start per episode, tapi nggak semua sih, kayak cuma satu chapter gitu. Dan yang terakhir kita juga dapat nih map. Mapnya ini kita pakai biasanya buat kalau mau kelas, jadi kan ini juga kan kalau hujan nggak bakal masuk airnya, jadi aku selalu pakai ini karena waktu di sana itu lagi ada badai typhoon. Setelah kita dapat staff tadi, kita juga harus registrasi fingerprint. Kalian tahu kan kayak di Korea Selatan itu keamanannya tuh tinggi banget, bahkan di asrama itu juga. Jadi buat kalian mau masuk ke asrama dari luar, buat sampai ke kamar itu kalian pakai 3 kunci. Kunci pertama itu fingerprint yang di depan, yang di dekatnya satpam itu lantai 1, dan yang kedua itu fingerprint buat masuk ke lantai kamarnya kalian. Terus yang ketiga itu kunci kamar manual, jadi buat sampai ke kamar aja itu ada 3 kunci gitu. Dan menurutku itu keren banget sih, padahal kan kita cuma 3 minggu di sana, tapi kita benar-benar
didaftarin fingerprint buat akses kita keluar masuk asrama. Nah, kalau semuanya yang tadi aku sebutin itu udah selesai, kita udah lewat, kita boleh langsung masuk ke kamar. Dan aku waktu itu dapat kamar di lantai 3. Setelah sampai kamar, kita benar-benar kita beres-beres, kita bongkar semua, karena ya kita 3 minggu di sana, nggak mungkin kita tiap hari buka tutup koper ya kan. Nah, besoknya nih kan udah orientation day. Waktu orientation itu kita pagi-pagi setelah sarapan, kita dikumpulin di bawah buat bareng-bareng jalan ke kampus. Jadi dari dorm ke kampus tuh butuh waktu sekitar 5-10 menit jalan kaki, tergantung kecepatan jalannya kalian. Kalau aku sih jalannya pelan-pelan, soalnya jalan ke kelasnya itu ya lumayan nanjak, dan yang kedua cuacanya tuh panas, jadi kalau jalannya cepet-cepetan nggak enak. Kalau aku sih kayak gitu. Nah, terus di situ tuh kita ada seminar dan ada penyambutan yang pasti, dan kita disambut sama EXO. Walaupun kita disambutnya via video, tapi ya gimana ya, karena jadwalnya mereka, ya udahlah ya. Nah teman-teman, video pertama kita sampai sini dulu ya. Thank you banget yang udah nyimak dari awal sampai akhir, atau yang dari tengah sampai akhir, atau yang cuma tengah tok, atau yang cuma videonya EXO tok juga gak apa-apa. Pokoknya thank you. I'll see you next week. Bye bye.